Ya, jadi stunting itu merupakan suatu kondisi di mana ada gangguan dari pertumbuhan anak yang karakter khususnya itu adalah ketika diplot ke kurva pertumbuhan itu dari tinggi badan berdasarkan usianya ini dia di bawah dari garis -2 atau artinya di bawah dari yang normal gitu dok. Baik, stunting itu sebetulnya lebih kepada gangguan pertumbuhan anak ya dok ya. Dan gangguan pertumbuhan anaknya ini, stunting ini sifatnya kronis dok. Nah, kenapa sih 1000 hari pertama kehidupan ini juga viral juga nih dok? Katanya stunting itu harus dicegah selama masa 1000 hari pertama ini ya. Jadi kita balik dulu definisinya 1000 hari pertama ini kapan sih? Jadi 1000 hari pertama kehidupan ini sudah dimulai pada saat ibu itu dalam kondisi hamil. Jadi anaknya masih di dalam perut nih bu, gitu. Sampai nanti ketika anaknya sudah lahir dan usianya sudah 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Diah Novianti, di acara podcast Rumah Sakit Lira Medica di Karawang. Mams, yuk kita belajar tentang stunting, ya, terutama stunting pada anak, di mana pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat terus mendorong upaya-upaya supaya penanganan stunting ini untuk mencapai tingkatan target yang sangat minimal. Nah, bagaimana nih? Tentunya untuk penanganan stunting ini kita belajar dengan ahlinya, yaitu supaya anak-anak kita memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Bagaimana caranya? Yuk kita belajar dengan ahlinya, yaitu bersama saya Dr. Nadila Kaulika, spesialis gizi klinik. Oke, Bu Dokter, selamat siang. Selamat siang dokter. Iya. Kita berjumpa ya dok ya, dengan sahabat Lira Medica. Hai sahabat Lira. Hai sahabat Lira. Oke. Bu Dokter, gimana nih? Kita mungkin bisa dikasih penjelasan atau ke sahabat Lira mungkin perkenalan ya Bu Dokter ya. Bu Dokter mungkin bisa disebutkan biografinya Bu Dokter. Bu Dokter asalnya dari mana sih? Baik, oke. Selamat siang sahabat Lira semua. Saya Dr. Nadila Kaulika, spesialis gizi klinik. Kebetulan saya baru bergabung di Rumah Sakit Lira Medica. Asal saya sebetulnya domisili dari Jakarta dok, cuma nanti akan segera pindah ke Karawang. Oke dokter. Iya. Saya dengar-dengar dulu dokter GP-nya di sini ya dok betul, ya. Betul. Dok. Alhamdulillah dokter, sekarang Rumah Sakit Lira Medica sudah menjadi rumah sakit tipe B di Karawang. Jadi sahabat Lira, apabila misalnya sahabat Lira pengen mengetahui informasi tentang kesehatan Lira Medica, jangan lupa kita langsung berjumpa di sini di podcast Lira Medica, sahabat Lira, dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke, Bu Dokter lulusan dari mana Bu Dokter? Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Oke, Universitas Indonesia Bu Dokter ya. Oke, mudah-mudahan Bu Dokter betah di sini. Amin. Punya rumah di sini. Amin. Jadi biar stay-nya di sini Bu Amin. Dokter ya. Oke. Amin. Berarti sekarang masih PP Jakarta Karawang ya Bu Dokter ya. Oke. Bu Dokter, kira-kira nih kenapa Bu Dokter pengen ngambil gizi klinik? Kenapa waktu itu tertarik untuk ambil gizi klinik? Dok, iya. Jadi memang sebetulnya awalnya enggak ya dok ya. Cuman memang ketika saya cari tahu lebih dalam lagi, ternyata gizi klinik itu ilmunya sangat-sangat bermanfaat ya dok. Bukan hanya kita bisa untuk edukasi ke pasien, tapi memang bisa kita terapkan untuk diri sendiri, termasuk keluarga terdekat dok. Jadi manfaatnya sangat banyak. Sangat banyak ya dok. Ya. Jadi tentunya bukan hanya buat masyarakat sekitar, tapi buat diri sendiri dan keluarga ya dok ya, itu bisa ya dok ya manfaatnya. Dokter sukanya apa dok? Hobi apa dok? Kalau hobi saya sehari-hari ada hobi olahraga juga, ada hobi rekreasi yang lain juga dok. Oke. Ada hal yang tidak bisa dokter lupakan nggak dok? Misalnya gini, dokter dulu misalnya dengan berat badan yang besar, akhirnya saya pengen ngambil gizi klinik nih dengan tujuan saya pengen sehat.
Jadi selain dari langsing, terlihat lebih cantik ya dok ya, dengan berat badan ideal, mungkin dari segi kesehatan juga sangat berpengaruh. Apakah ada hal-hal yang membuat dokter, aku pengen ambil gizi nih, biar keseimbangan kesehatan saya bagus gitu? Ada riwayat nggak dok seperti itu? Kalau pengalaman pribadi waktu saat pengalaman hamil dan punya anak ya dok ya. Jadi memang waktu itu punya riwayat kenaikan berat badan yang lumayan nih waktu hamil. Waktu hamil ya betul dok, ya. Dan kemudian kerasa banget ketika memang punya ilmu dan belajar lebih dalam di gizi itu, ilmunya sangat kepake waktu ingin diaplikasikan selama hamil, kemudian ketika punya anak, kerasa banget betapa pentingnya gizi itu buat perkembangan baik diri kita sebagai ibu nih ya dok ya, dan juga buat anak kita gitu dok. Siap dok. Jadi ada riwayat tersendiri ya dok ya. Jadi ada pengalaman pribadi di mana akhirnya dokter memutuskan, saya mau ngambil gizi klinik gitu ya dok ya. Dan tentunya alhamdulillah di Rumah Sakit Lira Medica Karawang ini kita sudah bisa membuka poli gizi klinik dengan dokter Nabila. Nah dok, ini kita ngomongin tentang bincang-bincang tentang kesehatan ya dok ya. Jadi di podcast kali ini tentunya ini mengenai liputan tentang kesehatan, terutama kita lagi ngomongin tentang stunting nih dok, dimana stunting ini merupakan prognas atau program nasional untuk menekan penurunan angka stunting di Indonesia, khususnya kita di Jawa Barat dok. Karena memang dari Bapak Gubernur kita itu sangat menekankan sekali Jawa Barat, pokoknya Indonesia emas, dimana kita harus benar-benar turun angka stunting pada anak. Nah mungkin moms, kita bisa berbincang nih dengan Bu Dokter ahlinya tentang stunting anak, dimana terutama buat moms-moms yang masih pernikahan, waktu menjajaki awal nih dok ya, mungkin baru nikah dan akhirnya punya anak, gimana nih kiat-kiat supaya anak kita nanti tidak mengalami stunting, dan apa itu stunting? Yuk kita ikuti sampai dengan akhir di podcast pada kali ini. Oke. Dok, gimana dok? Stunting itu apa dok? Bisa jelasin nggak kepada moms atau sahabat Lira di sini dok? Baik, jadi stunting ini sepertinya jadi topik yang cukup viral nih ya dok ya akhir-akhir ini. Dokter, Nah, stunting itu sebetulnya banyak nih definisi-definisi yang beredar gitu yang mungkin masih simpang siur, kita lurusin bareng-bareng ya. Jadi stunting itu merupakan suatu kondisi di mana ada gangguan dari pertumbuhan anak yang karakter khususnya itu adalah ketika diplot ke kurva pertumbuhan itu dari tinggi badan berdasarkan usianya, ini dia di bawah dari garis -2 atau artinya di bawah dari yang normal gitu dok. Mungkin banyak orang yang bilangnya pendek gitu ya dok ya, jadi memang dilihat dari kurva pertumbuhan tadi dok. Nanti dilihat lagi berdasarkan umurnya. Kalau nanti umurnya yang di bawah 5 tahun, nanti kurvanya yang kita pakainya yang WHO, nanti yang di atasnya nanti kita pakai yang CDC. Jadi intinya harus dilihat dari kurva pertumbuhannya gitu dok. Kurva pertumbuhan mungkin bisa kita lihat di kartu ibu dan anak kayaknya. Iya dok, biasanya nanti dilihat waktu anak-anak nih diperiksakan nih dok ke dokter anaknya, betul. Iya, jadi nanti sahabat Lira mungkin di kartu KIA itu nanti mungkin ada kurvanya ya betul, Bu, betul. Kalau misalnya kurang dari -2 SD itu yang dikatakan stunting. Stunting. Betul. Oke. Nah dok, gimana dok? Jadi apakah stunting ini adalah sebuah penyakit dok? Jadi ini mitos apa fakta gitu ya? Jadi apakah itu penyakit yang bisa disembuhkan atau bagaimana dok? Baik, stunting itu sebetulnya lebih kepada gangguan pertumbuhan anak ya dok ya. Dan gangguan pertumbuhan anaknya ini, stunting ini sifatnya kronis dok. Nah kronis ini maksudnya apa? Jadi kronis ini maksudnya terjadinya stunting itu bukan karena jangka waktu yang singkat. Jadi bukan kayak diare gitu misalnya ya dok ya. 1-2 kali misalnya kita makan sesuatu yang mungkin nggak baik, ternyata habis itu kita langsung buang-buang air. Nah kalau stunting nggak seperti itu dok. Jadi gangguan
gangguan pemenuhan asupan gizinya ini sudah berlangsung secara jangka waktu yang lama, Dok. Bisa lebih dari 3 bulan gitu, Dok. Jadi memang lama terjadinya gitu, Dok. Jadi sehingga bisa mengakibatkan gangguan pertumbuhan tadi gitu. Oke, Dok, siap. Jadi moms, sekarang ini biar moms di rumah ini tahu nih, sahabat Lira tahu nih, Bu Dokter. Jadi mengapa 1000 hari pertama kehidupan seorang anak itu disebut periode emas atau golden period, Dok. Jadi apa upaya pencegahan supaya moms yang ada di rumah ini tidak mengalami anaknya stunting? Baik, nah kenapa sih 1000 hari pertama kehidupan ini juga viral juga nih, Dok? Katanya stunting itu harus dicegah selama masa 1000 hari pertama ini ya. Jadi kita balik dulu definisinya 1000 hari pertama ini kapan sih? Jadi 1000 hari pertama kehidupan ini sudah dimulai pada saat ibu itu dalam kondisi hamil. Jadi anaknya masih di dalam perut nih, Bu, gitu. Sampai nanti ketika anaknya sudah lahir dan usianya sudah 2 tahun. Jadi 270 hari di hamil dan 730 hari itu saat sudah anaknya 2 tahun. Begitu. Kenapa sih 1000 hari ini penting? Jadi 1000 hari penting ini dari sejak hamil sampai anaknya 2 tahun ini terjadi periode perkembangan spesifiknya adalah di sel otak, termasuk di area kepala, sel syaraf, perkembangan tubuh itu yang sangat-sangat pesat. Jadi banyaknya terjadinya di 1000 hari pertama itu, Dok. Nah, kenapa stunting dikaitkan banget sama 1000 hari pertama kehidupan ini? Karena apabila terjadi gangguan dan misalnya kita cepat tangani dengan baik, stunting pada 1000 hari pertama kehidupan ini sangat bisa dicegah. Oke, berarti yang tadi Bu Dokter sampaikan, berarti stunting bisa mengakibatkan penurunan IQ anak ya, Dok? Betul, jadi kalau kita bicara dampaknya nih, Dok, dampak stunting ini, kalau nih ibaratnya ya, Dok, selama fase perkembangan anak dari mulai hamil nih dalam bentuk janin, itu kan dia berkembang organnya, termasuk di otak dan syarafnya. Apabila tadi asupan nutrisinya nggak seimbang, nggak adekuat, otomatis nanti ketika lahir, anaknya ini akan lahir dengan kondisi gangguan nanti fungsi kognitifnya yang kurang baik gitu. Bahkan ada penelitian juga yang bilang bahwa misalnya nih anak ini punya potensi IQ yang tinggi misalnya. Nah, ini juga bisa akibatnya nanti ketika sudah lahir anaknya IQ-nya nggak tinggi gitu, Dok. Jadi bisa sampai terjadi penurunan IQ gitu, Dok. Jadi hati-hati moms, ini sangat berguna buat kita ya, terutama apabila moms di rumah lagi hamil berarti ya, Dok ya. Jadi jangan sampai mengurangi kebutuhan nutrisi gizi setiap hari karena nanti anaknya bisa mengakibatkan stunting dan bahkan bisa mempengaruhi kelemahan yang kognitif tadi yang tadi Bu Dokter jelaskan. Sangat bermanfaat ini, Dokter ya, tentunya ya, Dok ya. Nah, ini penyebabnya apa, Dok, biasanya yang sampai mengakibatkan stunting selain dari gizi, Dok? Oke. Kalau penyebab dari stunting ini sebetulnya banyak sekali ya, Dok. Betul. Mungkin kalau kita mulai dari awal dari fase masih hamil nih, bisa jadi karena misalnya nih, Dok, asupan tadi yang tidak cukup tadi bisa disebabkan karena misalnya ibunya kurang edukasi ya, Dok ya. Kurang tahu bagaimana sih nutrisi yang baik selama hamil. Kemudian pada saat menyusui, ketika anaknya sudah lahir, bagaimana sih menyiapkan MPASI yang baik dan cukup untuk anak. Kemudian juga ada faktor lingkungan ya, Dok, misalnya air, kemudian ketersediaan makanan, mungkin ada juga kaitannya dengan sosioekonomi, ada faktornya juga misalnya tinggal dengan orang tua yang merokok, gitu, Dok. Kemudian selain asupan makan yang tidak cukup tadi, Dok, bisa juga karena adanya penyakit-penyakit lain, misalnya gangguan absorpsi di tubuh, ada anemia, atau mungkin misalnya ada gangguan di struktur lambungnya, Dok, gitu. Kemudian juga ada misalnya ada penyakit infeksi sehingga nanti kebutuhan energi di dalam tubuh ini jadi meningkat, Dok. Akibatnya ibaratnya makannya oke, tapi ternyata kebutuhannya tinggi, ujung-ujungnya jadi nggak cukup, Dok, gitu. Dokter ya. Oke, jadi
yang tadi dokter sebutkan beberapa faktor yang bisa mengakibatkan stunting ya, Betul. dokter ya. Berarti stunting tersebut itu bukan hanya dari segi ekonomi ya dok ya? Betul, bisa nggak betul. berpengaruh nggak nih dok dari segi ekonomi? Betul. Karena kan kalangan menengah ke bawah untuk mencapai angka gizi yang seimbang ini agak susah ya dok ya, gitu. Jadi ini bagaimana dok solusinya dok? Ya, jadi memang stunting ini memang banyak terjadi pada kelompok keluarga yang memang punya sosioekonominya rendah. Tapi dok, banyak juga ternyata sekarang ini terjadinya itu justru pada kelompok keluarga yang menengah atau ke atas. Itu dok? Nah, kurang ketidaktahuan tentang stunting apa bagaimana? Betul dok. Jadi memang tidak hanya karena faktor sosioekonomi tadi dok, masalah edukasi khususnya di ibu ya dok dan di keluarga ini sangat penting dok. Jadi untuk mencegah supaya anaknya ini jangan sampai kena stunting, nutrisi ibunya dari sejak hamil, menyusui sampai nanti ketika anaknya sudah lahir, itu ilmu yang sangat-sangat penting dok. Jadi dipunyai oleh ibu dan keluarga gitu dok. Ya siap dokter ya. Oke, jadi selain dari stunting ini masalah gizi ini apa aja dokter? Baik, sebetulnya selain tadi ya dok dampak dari stunting tadi, selain ke anaknya yang jangka pendeknya tadi nih ya, gangguan misalnya dia jadinya untuk konsentrasi misalnya susah ya. Kemudian nanti dok ternyata udah ada penelitiannya juga, anak-anak yang stunting ini selain tadi gangguan kognitifnya yang pada saat masih masa muda, nantinya juga ketika sudah dewasa, anak-anak yang dulunya stunting ini punya resiko yang lebih tinggi untuk kena penyakit-penyakit yang tidak menular dok. Jadi anak-anak stunting nih pada saat kecil, nanti ketika sudah dewasa dia beresiko kena obesitas, kena diabetes gitu, karena memang ada perubahan metabolisme yang tidak sempurna pada saat anaknya ini kena stunting gitu dok. Jadi efeknya ternyata sangat panjang ya dok. Panjang ya, Betul sekali dok. Iya. Oke, jadi mungkin nih dok, ini terima kasih banyak ya dok ya atas informasi yang sudah diberikan kepada sahabat Lira tentang apa itu stunting, dampaknya, dan pencegahannya apa aja, faktor resikonya apa aja ibu dokter ya. Closing statement aja dok. Oke. Kita kasih tips aja ya dok ya buat sahabat Lira ya. Buat sahabat Lira supaya anak kita biar tidak terkena stunting. Bagaimana Mams, yuk ikuti yuk. Tips untuk sahabat Lira di rumah, yang pertama adalah dipersiapkan terlebih dahulu ya dok, mengenai pengetahuannya nih dok, dari saat ya, Mas. Betul, dari saat sudah merencanakan kehamilan. Nah itu bisa dengan cara berkonsultasi ya dok, baik ke dokter obgynnya, boleh juga ke dokter gizinya, supaya nanti bisa tahu bahwa bagaimana sih pola makan yang baik pada saat kehamilan, kemudian juga nanti pada saat menyusui seperti apa, termasuk nanti ketika sudah ada anaknya yang sudah lahir begitu. Jadi jangan lupa untuk konsultasi masalah nutrisi tadi, dan yang kedua adalah selalu periksakan rutin ya dok ya ke tenaga kesehatan yang terdekat. Ketika nanti anaknya misalnya sudah lahir, harus dicek berat badannya, tinggi badannya, dan itu harus dilakukan secara rutin supaya kalau memang ada indikasi kira-kira ini berat badannya kurang atau tinggi badannya kurang, bisa dapat kita tangani secara segera. Oke, berarti antenatal care itu berguna betul, ya, betul. Ya, tiap bulannya Bu Dokter betul. Ya. Oke, jadi sahabat Mams, nanti kalau misalnya sahabat Mams ada permasalahan tentang gizi klinik, bisa langsung datang aja ke Rumah Sakit Lira Medica. Nanti akan bertemu dengan Dokter Nadila di mana Bu Dokter? Jamnya? Di Poligizi Lira Medica setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 7 sampai pukul 3 sore. Oke, Bu Dokter mau tanya nih, selain tentang stunting, penyakit-penyakit apa aja yang nanti sahabat Lira bisa konsultasikan langsung ke Bu Dokter? Baik,
Kalau untuk penyakit sebetulnya banyak sekali ya dok. Bisa sahabat Lira bisa konsultasi terkait bagaimana caranya menjaga berat badan supaya ideal dan stabil. Mungkin sahabat Lira punya masalah terkait obesitas atau mungkin berat badannya malah susah naik gitu, atau mungkin punya penyakit khusus seperti diabetes, hipertensi atau penyakit-penyakit lain, atau sekedar ingin menjaga supaya tetap sehat, itu boleh banget konsul dok. Oke, siap. Mams, itu tadi sudah dijelaskan sama Dokter Nadila ya. Jadi apabila mau berkonsultasi di Rumah Sakit Lira Medica, terutama di Poligizi Klinik, tidak hanya sekedar stunting ya dok ya. Betul, dok. Jadi kalau misalnya ada permasalahan tentang kelebihan berat badan, obesitas nih, aduh saya pengen langsing, saya seperti ya Mams ya. Jadi bisa langsung dikonsultasikan ke Bu Dokter. Dan atau kalau misalnya sahabat Lira ada permasalahan yang tadi Bu Dokter sampaikan ya, beberapa penyakit diabetes mungkin, hipertensi, itu bisa banget langsung datang aja ke Rumah Sakit Lira Medica. Dan di mana Rumah Sakit Lira Medica ini menjadi rumah sakit tipe B yang terlengkap di Kabupaten Karawang. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Bu Dokter ya. Sama-sama. Nanti ke depannya kita bisa komunikasikan lagi, kita bisa podcast lagi dengan mungkin materi-materi tentang kesehatan selanjutnya Bu Dokter. Baik, siap. Oke, terima kasih sahabat Lira. Terima kasih guys. Kapan-kapan kita ketemu lagi dengan podcast kesehatan selanjutnya di Sahabat Lira. Sampai jumpa. Sampai jumpa.